وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن هؤلاء الأربع. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين بعد. Bismillah. Abnai at-talabah wa banati at-talibat al-a'izzatu fillah. Pengajian kita kali ini ya, sedikit kita akan melihat seperti apa bulan Rajab itu ya. Kebetulan malam ini malam yang Jumat pertama ya di bulan Rajab kalau tidak salah. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 7 ya. Tanggal 7 Rajab ya, 1445 Hijriah. Jadi anak-anakku semua, bulan Rajab ini tentu kalian sudah menerima banyak share-share. Sekarang ini yang namanya dakwah sangat dimudahkan oleh teknologi ya. Fadilah bulan Rajab seperti apa ya, banyak sekali setiap tahun ketika memasuki bulan Rajab ya, entah sholat sunat atau puasa atau zikir-zikir tertentu dibaca sekian kali ya, dengan kefiat-kefiat tertentu, lalu menjanjikan sesuatu yang sangat luar biasa. Yang namanya doa, yang namanya zikir ya, tentu hal ini sangat-sangat dianjurkan ya, sangat dianjurkan pada prinsipnya. Namun satu hal yang kalian harus pahami bahwa semua fadilah yang bercerita tentang bulan Rajab, terutama mengkhususkan amalan-amalan tertentu dengan kefiat tertentu ya, itu didasari dari hadis yang bermasalah sanadnya. Itu satu, hadis yang bermasalah sanadnya. Kalau kritik sanad, maka itu tidak lolos verifikasi untuk dikatakan sesuatu yang sahih dari Rasulullah ya. Namun kalau dikembalikan pada prinsipnya namanya doa atau zikir ya, itu sangat longgar batasannya ya, sangat longgar batasannya. Karena pada prinsipnya namanya zikir itu ingat kepada Allah ya, ingat kepada Allah. Nah, ketika seorang hamba sudah mengingat kepada Tuhannya, maka secara terminologi itu sudah tercover makna zikir ya. Nah, hanya satu riwayat ya, yang atau hanya satu keyakinan yang didasari pada dalil yang sahih tentang bulan Rajab ini ya, ya, yaitu statusnya bulan Rajab selaku Ashhurul Hurum. Nah, itu yang paling sahih itu ya, statusnya bulan Rajab selaku Ashhurul Hurum. Yang pertama itu dijumpai di dalam Al-Quran surah At-Taubah, kalau tidak salah ayat ke-68. Coba dicek ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum
wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ya, sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12. Jadi 12 bulan ini ketetapan dari Yang Maha Kuasa. Itu bukan sesuatu yang disepakati oleh manusia. Jadi ini lahir bukan dari kesepakatan manusia, tapi memang itu ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Itu informasinya. Jadi penetapan 12 bulan yang silih berganti, yang mengantarkan waktu itu hitungannya cukup 1 tahun, itu ketetapan dari Yang Maha Kuasa. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Itu ditetapkan ya semasa penciptaan langit dan bumi. Nah, jadi ini artinya apa? Jagat raya ini tercipta bersamaan dengan terciptanya waktu. Waktu yang dimaksud ini adalah waktu relatif. Waktu itu ada 2. Ada waktu absolut, ada waktu relatif. Ya. Ada az-zamanul mutlaqi, ada juga az-zamanul aridi. Ya. Waktu absolut, waktu relatif. Waktu absolut ini yang tidak diukur oleh hitungan manusia. Ya, tidak bisa diukur berapa detik, berapa menit, berapa jam. Nah, tidak ada takarannya ini. Itu az-zamanul mutlaqi. Ya. Nah, tidak ada satuannya yang diketahui oleh manusia. Jadi jangan engkau berpikir berapa tahun nanti kita tinggal di dalam surga. Tidak ada hitungannya itu ya. Nah, tidak ada hitungannya. Nah, dikatakan daiman abada, untuk selama-lamanya. Kata daim, kata abada itu tidak bisa diukur dengan ya satuan waktu yang digunakan oleh manusia di dunia ini. Kalau waktu itu bisa diukur oleh satuan waktu, bukan az-zamanul mutlak, itu masuk az-zamanul ardi, waktu relatif. Ya, nah, seperti detik ke detik sampai terjadi 1 menit, bergeser lagi sampai terjadi 1 jam, bergeser lagi 1 hari, bergeser lagi 1 pekan, bergeser lagi 1 bulan, bergeser lagi 1 tahun, bergeser lagi 1 abad, bergeser lagi 1 milenium. Ya, saya tidak tahu apa di atasnya lagi milenium. Ya. Milenium itu setiap 1000 tahun itu. Ya. Ini milenium. Ya. Abad itu setiap 100 tahun. Di atasnya milenium saya tidak tahu lagi apa. Ya. Jadi ini sekarang kita sudah milenium ketiga. Ya, kita sudah memasuki milenium ketiga untuk tahun miladiah. Ya. Milenium pertama itu dari 0 sampai 1000 tahun. Milenium kedua itu dari 1001 sampai ya 2000 tahun. Tahun 2000 ya. Setelah tahun 2000 sampai sekarang kita di milenium ketiga. Nah, itu waktu relatif ya, waktu relatif. Ya. Jadi ini penciptaan langit dan bumi, ya, penciptaan langit dan bumi itu diinformasikan oleh Al-Quran bahwa itu penetapan 12 bulan ya yang bergerak hingga cukup 1 tahun ya, itu dimulai sejak penciptaan langit dan bumi. Nah, jadi usianya itu bersamaan, titik startnya sampai sekarang itu bersamaan. Nah, lalu takdirnya manusia ini ya, justru itu lebih tua lagi.
Karena menurut informasi hadis yang sahih, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan, takdir manusia itu sudah tersusun rapi di Lauhul Mahfuz. Ya. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, takdir manusia sudah tersusun di sana. Nah, terus kaitannya dengan bulan Rajab ini, ya, berikutnya dikatakan, dari 12 bulan ini, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan diantaranya yang terpilih sebagai bulan-bulan mulia. Nah, jadi ada 4 bulan itu bulan mulia. Selebihnya jangan engkau memahami bahwa 4 bulan ini mulia, berarti 8 bulan ini hina, ya, karena hanya 4 yang mulia. Nah, di sini mafhum mukhalafah itu tidak selalu klop untuk digunakan, ya. Jadi 4 bulan ini terpilih sebagai bulan yang mulia, tapi bukan berarti 8 bulan yang lain dilecehkan martabatnya, tidak. Ya, apatah lagi 4 bulan mulia ini tidak termasuk Ramadan di situ. Ya, yang dimaksud di situ 4 bulan apa itu? Pertama bulan Muharram atau bulan 1. Yang kedua bulan Rajab, bulan 7. Yang ketiga bulan Zulqa'dah, bulan ke-11. Yang keempat itu bulan Zulhijjah, bulan ke-12. Jadi bulan 1, bulan 7, bulan 11, bulan 12. Nah, Rajab, selain Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, atau bisa juga berturut-turut 3 ini. Yang terpisah itu Rajab. Ya. Jadi 11, 12, 1, 7. Ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Ya. Ini Ashhurul Hurum. Ya. Ini yang sahih riwayatnya. Statusnya bulan Rajab ini selaku bulan-bulan mulia. Namun kemuliaannya ini ya tidak sampai menyamai, apalagi melebihi bulan Ramadan. Nah, tetap Ramadan ini terpilih sebagai Sayyidus Syuhur. Ya, itu kesepakatan jumhur ulama menetapkan bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara semua bulan yang lain, seperti mulianya hari Jumat di antara semua hari yang lain. Nah, itu. Nah, kemudian 4 bulan ini, inilah yang menghampiri kemuliaannya bulan Ramadan. Nah, di antaranya ini bulan Rajab. Nah, inilah statusnya bulan Rajab yang paling sahih di antara semua keutamaan yang lain yang disebutkan. Adapun berikutnya yang berbicara tentang puasa-puasa pada hari-hari tertentu, itu memperhatikan sanad hadisnya. Salat pada malam-malam tertentu juga sangat memperhatikan hadisnya, ditambah wirid-wirid, nah itu juga semua sanadnya bermasalah. Ya, semua sanadnya bermasalah. Akan tetapi, ya, pertama terkait dengan puasa, ya. Puasa di bulan Rajab ini pada prinsipnya semua hari-harinya bulan Rajab itu mulia untuk kita berpuasa. Semua dari tanggal 1 sampai akhir bulan Rajab. Ya, semua hari-harinya itu dianjurkan untuk kita berpuasa selagi tidak menyalahi kaidah dasar. Apa maksudnya? Seperti ya berpuasa pada hari Jumat, ya, tanpa berpuasa sebelum dan setelahnya. Ya. Jadi mengkhususkan hari Jumat atau hari Sabtu, ya, tanpa berpuasa sehari sebelum atau sehari setelahnya, itu hukumnya makruh, dan bahkan di antara ulama ada yang mengharamkan. Ya. Itu dilarang. Ya. Nah, jadi kalau larangan ini dihindari, ya, pilih hari Jumat boleh. Ya,
tapi berpuasa pada hari Kamis, ataukah berpuasa pada hari Sabtu, jadi puasanya 2 hari, Kamis Jumat ataukah Jumat Sabtu, boleh. Nah, kecuali kalau puasanya puasa wajib, ya, tidak masalah. Nah, seperti pada hari Kamis, ya, pergi ke laut, tiba-tiba datang ombak badai, wah hebat ombaknya, ombaknya itu hebat. Lalu berdoa, ya Allah, kalau aku selamat sampai di daratan, tidak tenggelam, tidak disambar oleh ombak, maka aku berpuasa besok. Itu hari Kamis, ya. Alhamdulillah selamat sampai di pantai, ya. Baru sadar kalau ternyata besok adalah hari Jumat, ya. Bernasar untuk berpuasa besok, jadi besoknya itu Jumat, bukan Sabtu, ya. Bagaimana ini? Boleh berpuasa besok kan? 1 hari. Jawabannya bukan boleh, tapi memang wajib berpuasa, karena dia bernasar dan nasarnya itu tercapai. Jadi yang tadinya berpuasa hari Jumat itu makruh hukumnya kalau hanya hari Jumat, dan bahkan ada yang mengatakan haram kalau hanya hari Jumat, ya, hukum haram atau hukum makruh itu, ya, berubah menjadi hukum wajib, ya. Oleh karena puasanya itu puasa wajib, bukan puasa sunat, dan waktunya tidak boleh bergeser, karena di dalam nasarnya itu mencantumkan secara khusus puasanya esok hari. Nah, kalau hari itu hari Kamis, berarti besoknya itu hari Jumat. Tidak mungkin harinya hari Kamis, besoknya hari Sabtu, ya. Itu tidak pernah terjadi. Nah, karena ini susunan hari ini sudah sangat rapi, sudah sangat tertib, tidak pernah kacau itu, ya. Jadi begitu hari ini hari Jumat, pasti besok itu hari Sabtu, ya. Pasti lusa itu hari Sabtu, ya. Jadi begitu hari ini hari Kamis, maka besoknya itu pasti hari Jumat, ya. Hitungan ini tidak pernah error, ya. Sejak kapan hari ini hari Kamis, sekalinya besok langsung hari Sabtu, dilampaui hari Jumat? Tidak pernah error. Kenapa? Karena ini ketentuan yang maha kuasa, bukan ketentuan manusia. Kalau ketentuan manusia biasa error, ya. Tapi kalau ketentuan yang maha kuasa, insya Allah, ya, jadi di mustaqarrillah, berjalan sesuai dengan ketetapannya, ketentuannya. Nah, ini tadi ya, ini tadi keutamaannya bulan Rajab, statusnya sebagai Ashhurul Hurum, satu di antara 4 bulan yang terpilih, ya. Terus puasa yang dianjurkan di sini, ya, ketika engkau berpuasa di bulan Rajab dan semua amalan yang lain, tidak hanya puasa, itu meningkat fadilahnya, berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Di sini, nah, disinilah hurumnya, ya, disinilah hurumnya. Nah, jadi di bulan Rajab ini, ya, di bulan Rajab, ya, misalnya engkau puasa Senin Kamis di bulan Rajab tidak sama mulianya dengan Senin Kamis di bulan-bulan yang lain, ya. Ayyamul Bid di bulan Rajab tidak sama fadilahnya dengan Ayyamul Bid di bulan-bulan yang lain. Itu, ya, kebiasaannya Rasulullah SAW, ya, di bulan Rajab ini mulai digenjot puasa sunatnya, diperbanyak melebihi bulan-bulan yang lain. Kalau puasa rutinnya Rasulullah dalam sepekan itu Senin Kamis, dalam 1 bulan itu Ayyamul Bid. Jadi ini yang rutin dilakukan oleh Rasulullah, Senin Kamis plus Ayyamul Bid, ya, di semua bulan kecuali Ramadan. Tapi begitu masuk bulan Rajab, nah ini tadi puasanya ditambah lagi, tidak hanya Senin Kamis, tidak hanya Ayyamul Bid, ya. Nah, di antaranya itu
disisip-sisipkan lagi puasa, sehingga terkesan puasanya itu sudah hampir sama banyaknya dengan puasa, atau ya dengan puasa waktu puasanya dengan waktu berbukanya itu sudah hampir sama banyaknya. Begitu nanti masuk bulan Sya'ban, ini digenjot lagi. Ya, tinggal sedikit harinya beliau tidak puasa di bulan Sya'ban. Dan bahkan ada riwayat Ummu Salamah, pernah Rasulullah itu di bulan Sya'ban, ya puasanya penuh, tidak ada lagi hari yang free. Sampai tahun itu 2 bulan berturut-turut puasanya Rasulullah, ya, Sya'ban dan Ramadan, ya, Sya'ban dan Ramadan. Jadi intinya Rajab ini beliau sudah mulai tancapkan puasanya melebihi bulan-bulan yang lain. Sya'ban ditambah lagi gasnya semakin kencang. Ramadan sudah full gasnya, gas full itu di bulan Ramadan, karena tidak ada harinya yang alfa tanpa puasa. Ya. Sya'ban sisa sedikit harinya beliau tidak berpuasa. Di bulan Rajab hampir sama banyaknya, ya, jumlah harinya di mana beliau puasa dan jumlah harinya beliau berbuka. Nah ini, jadi ini tahapannya. Nah, terus yang terkait dengan apa tadi, ini di bulan Rajab ada doa yang dibaca, ya. Ya, itu Syekh itu sudah mulai mengingatkan kita doa ini. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala alaihi Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini pun riwayatnya bermasalah. Nah, pada umumnya ulama hadis ya menetapkan bahwa derajat hadis ini dhaif dari segi sanad. Matanya itu sahih, ya, tapi sanadnya itu bermasalah. Ketentuan di dalam penelitian hadis, ketika sanad itu bermasalah, maka tidak lanjut lagi ke penelitian matan. Itu menurut ketentuan tahqiq, ya. Kalau sanadnya bermasalah, tidak lanjut lagi ke matan. Karena begitu urutannya. Ya. Bagaimanapun benarnya, sahihnya itu matan, kalau bermasalah sanadnya, maka dianggap bermasalah matannya. Nah, tapi kalau yang terjadi sebaliknya, sanadnya itu sahih, matanya bermasalah, ya, matanya bermasalah, maka tetap hadis itu dianggap masalah. Nah, tapi ya masalahnya itu, ya, itu pada poin terakhir, ya, ada syaz. Syaz artinya janggal, ya, kejanggalan. Nah, karena itu syarat kesahihan hadis itu pertama apa? Ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Yang kedua, disandarkan kepada Rasulullah. Yang ketiga, terhindar dari illat. Yang ketiga itu diriwayatkan oleh orang-orang yang siqah. Yang keempat, terhindar dari illat. Yang kelima, terhindar dari syaz, kejanggalan. Ya. Jadi ini tadi doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, curahkanlah kepada kami berkah di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban, panjangkan usia kami, semoga bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Ini bagus sekali doa. Ya, bagus sekali ini doa. Ya. Bolehkah kita mengamalkannya? Semua ulama sepakat mengatakan itu boleh, kecuali sedikit di antaranya yang masih ekstrim, kritis, ya, itu pun ya nanti dianggap hal yang tidak pantas kalau diyakini itu sebagai hadis, padahal ya, menurut mereka ya tidak valid informasinya kalau Rasulullah membaca hadis membaca doa ini, ya. Jadi kalau itu yang dipersoalkan, ya tidak usah ukit-ukit, baca saja doanya, karena yang namanya doa, ingat ya, yang namanya doa itu syaratnya hanya dua. Pertama, kepada Allah kita meminta. Yang kedua, kebaikan yang kita minta. Ada atau tidak ada hadisnya bukan masalah. Jangankan hadisnya lemah,
tidak ada hadisnya pun sama sekali. Kalau syaratnya ini sudah terpenuhi, maka tidak masalah untuk diamalkan. Itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dalam 2 bulan ini sangat mulia untuk kita amalkan ini doa tanpa membatasi waktunya. Kapan saja, dalam kondisi bagaimana saja, selama 2 bulan ini kencangkan untuk membaca itu. Semoga insya Allah berkat doa ini Allah mencurahkan berkah kepada kita semua di bulan Rajab, apatah lagi di bulan Sya'ban, untuk menjemput datanya bulan suci Ramadan. Semoga usia panjang masih bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini, insya Allah. Ya, nanti kita lihat lagi ya beberapa kemuliaan dan keutamaan yang lain yang tersimpan di bulan Rajab dan bagaimana memverifikasi sebagian dari informasi amalan-amalan yang bermasalah atau sanadnya itu terjadi masalah, sehingga ya perlu diluruskan pemahaman kita ya, di dalam ya, menyikapi amalan-amalan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabati ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa razaqna fahman sabita. Allahumma razaqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanakallahumma hamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wa ma taufiqi illa billah, alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Wa billahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.